Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rezeki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat jika akhirat kelak. Agenda pengajian Balagh Ramadan 1442 Hijriah. Yang pertama, ngaji kitab Minahus Saniyah. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pada malam hari ini, malam 2 Ramadan, malam Rabu tanggal 2 Ramadan tahun 1442 Hijriah, kita akan mulai mengaji kitab Wasiyatul Mustafa, yakni pesan-pesan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di dalam kitab ini kita akan menjumpai banyak hal tentang pesan-pesan, wasiat-wasiat beliau baginda Rasul yang ditujukan kepada Sayyidina Ali, namun sejatinya ini menjadi bekal bagi kita kaum muslimin muslimat untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mulai mengaji kitab Wasiyatul Mustafa dengan bertawassul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu ajma'in, wa alihi wa jami'i abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in, wa nakhusu khasatan tamatan ila hadrati Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin, khususan Maulana Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani, وإلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة، ونخص خاصة تامة إلى حضرة الشيخ شريف هداية الله سنن بن جاد جربان، ونخص خاصة تامة إلى حضرة مصنف هذا الكتاب سيدي عبد الوهاب الشيخ السيد عبد الوهاب الشعراني، ثم إلى حضرة جميع مشايخنا، ونخص خاصة تامة إلى حضرة الشيخ ميمون زبير وكي الحاج جنيد أنس، كي الحاج عبد الرحيم أحمد، كي الحاج فقيه إمام، والحبيب هود بن محمد بن عمر بن يحيى، وجميع مشايخنا وأساتذنا أصولهم وفروعهم، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa ba'du. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunia lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat kelak. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha welas asih baik di dunia maupun di akhirat, Ar-Rahimi yang welas asih hanya di akhirat belaka. Alhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara, segala puji yang jumlahnya ada 4, iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah, hanya milik Allah. Segala puji yang jumlahnya ada 4, yakni hamdul qadim alal qadim, hamdul qadim alal hadis, hamdul hadis alal qadim, dan hamdul hadis alal hadis. Itu semuanya milik Allah. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Allah yang menjadi Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu utawi tambai rahmat ta'zim, wassalamu lan tambai keselamatan iku ala sayyidina, muga tetap ingatase Gusti kita, selawat dan salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad, yakni Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ingatase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, dan juga selawat salam tadi semoga tercurahkan kepada keluarganya, wasahbihi lan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi dan juga sahabat-sahabatnya, wasallam, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Wa ba'du ay wa ba'dal basmalah walhamdalah wassalah wassalam. Setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, fahadihi ay al-hadiratu fid dhihni. Fahadihi mangka utawi iki perkara kang gumrenjet ing dalam hati. Maka apa yang terbersit dalam hati ini? Kata pengarang, kata musannif, apa yang terbersit dalam hati dan pikiran ini, iku wasiyatul Mustafa, jadi kerangka berpikir apa yang akan dituangkan dalam kitab ini. Iku wasiyatul Mustafa, iku wasiate Kanjeng Nabi al-Mustafa yang terpilih. Wasiatnya Nabi Muhammad yang terpilih. Alaihi salatu wassalam. Wasiat kepada siapa? Li Aliyin maring Sayyidina Ali. Li Aliyin maring Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karramallahu wajhah. Karroma muga-muga muliakan. Semoga Allah memuliakan. Allah muliakan wajhahu ing wedanae Sayyidina Ali. Semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Qala ngendika sapa Sayyidina Ali, berkata Sayyidina Ali, da'a ngundang ni ing isun. Aku diundang, dipanggil. Siapa yang memanggil? Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dipanggil oleh Rasulullah. Fakholautu maka persepen sapa isun. Maksudnya menyendiri, maksudnya hanya berduaan. Fakholautu maka berkholwat sapa isun ma'ahu ing dalam sertane Kanjeng Nabi. Akhirnya kemudian saya hanya berdua dengan beliau. Aku dipanggil oleh Rasulullah, kemudian aku berkholwat bersamanya.
fi manzilihi ing dalem panggonane Kanjeng Nabi, ai fi baitihi, fi manzilihi ing dalem umahe Kanjeng Nabi, di dalam rumahnya. Aku kemudian hanya berduaan dengan beliau di rumahnya. Ketika aku dipanggil dan hanya berduaan, faqala mangka ngendika berkata, faqala mangka ngendika li maring faqala mangka ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad berkata, li maring isun kepadaku. Lalu Nabi Muhammad kemudian berkata kepadaku, ya Ali. Isi perkataannya apa? Ya Aliyu, ya Aliyu, he Ali, wahai Ali. Ya Aliyu, he Ali, wahai Ali. Wahai Ali, anta minni, anta utawi sira, engkau, minni saking isun, anta utawi sira, minni saking isun, ya Ali, engkau di sisiku, iku bimanzilati Haruna, iku kelawan derajat Nabi Harun, min Musa saking Nabi Musa alaihissalam, dari Nabi Musa. Wahai Ali, engkau itu di sisiku laksana derajatnya Nabi Harun di sisinya Nabi Musa. Jadi Nabi Harun itu diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat dakwahnya Nabi Musa. Sehingga saling menguatkan antara Nabi Musa dan Nabi Harun. Kata Nabi Muhammad ketika berkata kepada Sayyidina Ali, Ali, engkau itu laksana Nabi Harun di sisinya Nabi Musa. Artinya betapa Sayyidina Ali itu adalah orang dekatnya Rasulullah dan sebagai juga memperkuat dakwahnya Rasulullah. Terutama lagi ditunjang oleh pernyataan Nabi Muhammad bahwa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku itu laksana kotanya ilmu, sementara Ali adalah pintunya. Ghairu annahu seliyane setuhune kelakuan, melainkan bahwa ikula nabiya ora ana nabi iku tetep ba'di ing dalam sawise isun. Akan tetapi la nabiya ba'dahu, tidak ada nabi lagi setelahku. Bedanya bahwa kalau Nabi Musa memperkuat dakwahnya, kalau Nabi Harun memperkuat dakwahnya Nabi Musa, sama-sama Nabi Musa itu diangkat jadi nabi. Hanya bedanya kalau setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Artinya betapa posisinya Sayyidina Ali itu adalah sangat-sangat membantu perjalanan dakwahnya Rasulullah. Dan posisinya sangat-sangat penting di mata Rasulullah. Ini usika, ini diantara wasiatnya. Ini setuhuna isun iku usika, bakal pesen sope isun ka ing sira. Iku usika iku bakal pesen sope isun ka ing sira. Sesungguhnya aku akan berwasiat kepadamu. Ali, aku akan berwasiat, akan berpesan kepadamu. Al yauma ing dalam dina iki. Pada hari ini aku akan menyampaikan pesan-pesan. Biwasiatin kelawan sijine wasiat. Kata Nabi Muhammad dengan satu wasiat, dengan sebuah wasiat pesan-pesan. Aku akan menyampaikan menyampaikan pesan pada hari ini. Pesan ini betapa penting. In anta lamun utawi sira. Iku hafiztaha. In anta lamun utawi sira iku hafiztaha, iku ngraksa sapa sira.
menjaga sapa sira ha ing wasiat yang jika engkau hafiztaha, menjaga wasiat ini, memelihara wasiat ini, tentu bukan hanya menjaga dan memelihara, tetapi juga melaksanakan wasiat-wasiatnya. In anta hafiztaha, yang jika engkau akan dan yang jika engkau memeliharanya, jika engkau menjaganya, aishta, maka bakal urip sapa sira. Ishta mangka urip sapa sira hamidan hale wong kang terpuji. Engkau akan hidup dalam keadaan orang yang terpuji. Engkau hidup akan dalam keadaan terpuji. Wamitta lan bakal mati sapa sira syahidan hale wong kang mati syahid. Dan engkau akan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Ali, kalau kamu mau menjaga pesan-pesanku ini, maka engkau akan hidup mulia, hidup terpuji, dan mati dalam keadaan syahid. Wa ba'ataka, tidak hanya itu, jaminan wasiat-wasiat yang akan aku sampaikan ini. Wa ba'ata lan bakal ngutus ka ing sira. Wa ba'ata lan bakal ngutus ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah, dan engkau akan diutus oleh Allah, atau akan dibangunkan, dibangunkan yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat, di hari kiamat nanti Allah akan membangunkanmu faqihan hale wong kang alim fikih, faqihan hale wong kang alim dalam masalah agama. Engkau akan diutus oleh Allah, dibangunkan oleh Allah kelak di hari kiamat nanti dalam keadaan orang yang faqih, yang faham tentang masalah agama, aliman turhale wong kang alim, dalam keadaan faqih, ahli fikih, dan dalam keadaan orang yang alim. Ya Ali, apa pesan-pesannya? Ya Aliyu, hei Ali. Ya Aliyu, hei Ali, wahai Ali. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong iku akala lamun mangan sapa man. Man utawi sapane wong iku akala lamun mangan sapa man. Barang siapa yang makan. Makan apa? Al halala ing perkara kang halal. Barang siapa yang senantiasa memakan perkara yang halal, sofa mangka bersih. Sofa mangka bersih. Opo dinuhu agamane man. Maka agamanya akan bersih, agamanya akan murni. Warokkolan halus. Warokkolan rokko halus. Opo kolbuhu atine man. Agamanya bersih, hatinya halus. Halus dalam arti bahwa mudah menerima hidayah, mudah menerima petunjuk dari Allah, mudah untuk mendapatkan nasihat-nasihat yang baik dan masuk ke dalam hatinya. Walam yakun lan ora ana iku li da'watihi maring dongae man opo hijabun opo hal aling-aling. Walam yakun dan tidak ada di da'watihi maring doane man, dan dalam setiap doanya tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Opo hijabun opo aling-aling. Dan dalam doanya itu doa yang dipanjatkan oleh orang yang memakan perkara yang halal, maka tidak ada hijab. Artinya apa? Artinya langsung diijabah oleh Allah. Ya Aliyu, wahai Ali. Ini yang menjadi perhatian amat sangat dalam agama Islam, yakni aklul haram, yakni aklul halal, yakni senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mengkonsumsi makanan yang halal yang masuk ke dalam perut kita dan masuk ke dalam perut keluarga kita. Ya Aliyu, wahai Ali. Man akala syubuhati. Ya Ali, wahai Ali. Man utawi sapane wong iku akala lamun mangan sapa man. Barang siapa yang memakan. Man utawi sapane wong iku akala lamun mangan sapa man. Barang siapa yang makan. Asyubuhati ing pira-pira perkara kang syubhat. Asyubuhati ing pira-pira perkara kang syubhat. Makan perkara-perkara yang syubhat,
Apa itu perkara syubhat? Perkara syubhat adalah perkara yang tidak jelas halal atau haramnya. Dikatakan halal juga tidak, dikatakan haram juga tidak. Namanya syubhat, rancu. Bisa halal, bisa haram. Contoh, di jalan kita nemu apel satu apel. Apel ini mungkin nisbatnya bagi orang kaya itu sangat sepele, sangat murah. Bisa saja bagi orang kaya kehilangan satu apel itu tidak masalah, dia akan ikhlas. Sementara bagi orang miskin, bagi orang kebanyakan, apel adalah makanan yang sangat berharga, mahal bagi orang miskin. Sehingga ketika ia kehilangan satu buah apel, itu benar-benar merasa sangat kehilangan dan menganggap sangat penting dan sangat rugi sekali. Lalu kita melihat, apel, saya makan sajalah. Ini barangnya satu, paling juga yang punyanya ikhlas. Iya kalau ikhlas, kalau tidak, ini namanya barang syubhat. Apalagi kalau dikaitkan dengan hukum fikih, bahwa kalau kita sudah berani untuk mengambil barang yang kita temukan, berarti kita terkena konsekuensi untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Nah, kalau kita tidak mau terkena beban untuk mencari tahu siapa pemiliknya, jangan diambil. Lebih-lebih misalkan kayak tadi kasusnya, kita nemu apel, nggak jelas ini punya siapa atau punya siapanya. Iya, bagi orang kaya mungkin sudah ikhlas, tapi bagi orang yang miskin mungkin itu tidak ikhlas. Maka ketika kita makan yang syubhat tadi, yang nggak jelas tadi, maka ini namanya makan barang yang syubhat. Itu salah satu contoh. Banyak. Misal lagi contoh barang syubhat itu, pohon buah yang sudah jatuh dari pohonnya, milik tetangga kita, milik tetangga kita jatuh. Kalau kan lagi musim rambutan, jatuh, kemudian kita main ambil saja. Kan ini yang jatuh ini pasti yang namanya jatuh ya ikhlas. Belum tentu juga, lihat orang yang punyanya. Nah, ini namanya barang syubhat. Dikatakan halal, bisa saja yang punyanya itu nggak ikhlas, berarti kalau nggak ikhlas ya haram. Bisa saja yang punyanya ikhlas, maka halal. Sebaiknya kita menghindari hal-hal seperti itu. Man akala syubuhati, man utai sapane wong iku akala lamun mangan sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara kang syubhat. Barang siapa yang makan perkara yang syubhat, ishtabah, maka rancu, jawor, nggak jelas. Rancu alaihi ingatase man opo dinuhu opo agama maka akan rancu pula agamanya. Wa adlama dan jadi gelap opo qalbuhu opo ati man. Agamanya menjadi rancu, hatinya menjadi gelap. Artinya gelap, dia susah menerima hidayah. Barang syubhat itu saja luar biasa konsekuensinya terhadap keadaan kita, agama kita, diri kita, jiwa kita. Waman utai sapane wong iku akala lamun mangan sapa man, dan barang siapa yang memakan al haroma ing perkara kang haram, dan barang siapa yang berani memakan barang yang haram, mata
maka mati opo qalbuhu ati man. Hatinya udah mati, nggak punya perasaan, susah dan bisa saja dia akan sangat susah menerima hidayah. Mati hatinya. Wa khoffa lan ringan, wa khoffa lan samar opo dinuhu opo agamane man. Agamanya menjadi samar, menjadi katakanlah tidak kuat, ya, tidak kuat, ringan. Wa dha'ufa dan lemah. Wa dha'ufa lan lemah opo yaqinuhu keyakinane man. Luar biasa pengaruhnya. Orang memakan haram, ya, orang yang memakan barang yang haram, hasil korupsi, hasil nyuri, misalkan minum arak dan lain sebagainya yang haram-haram, barang siapa makan perkara itu, maka hatinya akan mati, agamanya akan samar, akan ringan, dan keyakinannya akan lemah. Wahajabalan ngaling-ngalingi sapa Allahu Gusti Allah. Wahajabalan ngaling-ngalingi sapa Allahu Gusti Allah. Da'watahu ing donga-donga esimah. Allah akan menghalang-halangi doanya. Artinya tidak akan menerima atau mengabulkan doa-doanya. Nah, ini terkadang banyak orang yang misalkan berdoa lalu dia menyatakan atau mengatakan doa saya kok nggak diterima, kok saya berdoa berkali-kali tiap malam tahajud, tiap malam menengadahkan tangan, ataupun tiap hari melakukan permintaan kepada Allah, tapi kok nggak terrealisir, permintaannya kepada Allah tidak diijabah, maka hendaknya dia harus introspeksi diri. Sudahkah apa yang dikonsumsinya itu benar-benar halal? Karena tatkala apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang masuk dalam perut kita itu barang-barang yang haram, maka betapapun kita berdoa siang hari, malam hari, setiap waktu, maka Allah akan menghalangi doa kita, tidak mengijabah doa kita. Waqallat lan dan sedikit opo ibadatuhu opo ibadah man. Dilalah ibadahnya akan sedikit. Dia akan menjadi berat untuk melakukan ibadah-ibadah. Susah, berat terasa untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ya Aliyu wallahu a'lam bishawab. Mungkin Mas Ari itu yang bisa disampaikan malam hari ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.